Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa perseduluran dumateng sedaya keluarga Bani Haji Yusuf dan juga kaum muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam lindungan rahmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri segala nikmat yang telah kita terima. Semoga kita menjadi tambah berkah kehidupan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan baginda Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau min yaumina hadzal dunya ila yaumil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan berbagi meraih berkah di bulan Ramadan, saudaraku semuanya, keakraban kita dalam beribadah, kekompakan berjamaah kita dalam meraih berkah Ramadan mutlak kita perlukan. Di antaranya kita sambung silaturahim, kita bisa berbagi dengan ilmu, sama-sama mengaji. Karena man hadara majelis ilmi al-hadis, barang siapa mau hadir di dalam sebuah majelis ilmu atau ngaji, maka dari setiap langkah ia berangkat dan pulang, Allah memberikan pahala sebanding orang beribadah 1 tahun. Semoga ngaji online kita dengan keistimewaan yang dikasihkan Allah mendapatkan ilmu yang membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita bersama. Dalam momen Ramadan, hari Jumat yang ketiga, saya ajak saudaraku semuanya untuk mengkaji beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang kesimpulannya memberikan semangat kepada kita. Jangan sampai ketinggalan kita ambil waktu-waktu di bulan Ramadan. Di antara salah satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an al-ayah. Jadi di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Dalam rentetan ayat yang sama dalam surat Al-Baqarah, Allah memberikan ketegasan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum al-ayah. Ini dalil kita diwajibkan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu puasa seperti yang telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kita, sebelum kamu semua. Dalam kitab Duratun Nasihin ada benang merah, ada kesinambungan dari ayat Syahrul Ramadan alladzi al-ayah dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada satu kepahaman yang penting dari dua ayat ini, kesinambungannya. Kenapa Ramadan itu mulia? Kenapa agung? Kenapa bulan Ramadan itu agung? Karena di dalam bulan Ramadan Allah adalah tepat menurunkan Al-Quran. Kalau kita bisa pilih, apa bedanya nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar? Kalau dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itulah Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian kalau dalam penjabaran pemahaman para ulama ada beda pendapat. Ada yang tanggal 17, ada yang 20 ke atas turun ayat Al-Quran diturunkan. Kemudian ada satu kesimpulan, kalau di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Adapun nuzulul Quran, diistilahkan diturunkannya ayat Al-Quran adalah dimulainya Allah menugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan secara bertahap ayat-ayat Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun yang paling ashah, yang paling kuat pendapat tanggal berapa memulainya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan atau memberikan wahyu Al-Quran ayat demi ayat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antara mayoritas pendapat ulama yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan yang lebih kita kenal, yaitu kita peringati dengan malam nuzulul Quran. Keistimewaan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran ini, maka sekaligus Allah menurunkan perintah juga menjalankan model ibadah yang istimewa, yang agung juga khusus di bulan Ramadan.
penyeimbangan antara kemuliaan diturunkannya Al-Quran, maka juga Allah memerintahkan model ibadah yang agung yang mulia di bulan Ramadan, yaitu kita bersama umat Rasulullah Muhammad SAW untuk menjalankan perintah wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita mengarah apa penyemangat, apa yang menjadi motivasi sehingga kita perlu, penting, dan sangat dan harus menjalankan perintah puasa di bulan Ramadan. Banyak kegunaan, banyak kemanfaatan kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Urusan dunianya dapat, urusan akhiratnya juga dapat. Di antara hadis Rasulullah yang menggambarkan seberapa hebat gunanya bulan Ramadan kita berpuasa, dalam sebuah hadis sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, idza jaa yaumul qiyamah, idza kana yaumul qiyamah yaju qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit thair al-hadis. Bahwasanya besok ketika hari kiamat telah terjadi atau telah datang, maka ada keanehan segerombolan orang dengan sayap mereka. Kemudian dengan sayap itu mereka fayatiru nabiha ala haydhanil jannah. Mereka terbang menuju surga dan mereka sesampainya di surga hinggap di tembok-tembok surga. Fayaqulu lahum khazinul jannah man antum. Kejadian aneh itu ditanya mereka oleh penjaga surga, siapa kamu semua? Mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kami semua segerombolan ini adalah dari sebagian umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh malaikat penjaga surga, hal ra'aitumul hisab? Apakah kamu semua tadi sudah melewati hisab, peradilannya Allah? Fayaquluna la, tidak. Tsumma yaqulu saniyan. Kemudian ditanya lagi oleh penjaga surga, hal ra'aitumus sirat? Apakah kamu semua tadi sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Yang dijelaskan jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Fayaquluna, mereka menjawab, lah, tidak. Summa yaqulu bima wajadtum hadi darajat. Kemudian oleh malaikat penjaga surga ditanya, dengan sebab amal apa kamu semua mendapatkan derajat yang luar biasa seperti ini? Fayaqulu abidana Allah ta'ala sirrun fi dari dunya wa adkhilnal jannata sirrun fil akhirah. Kami semua ini menjalankan ibadah kepada Allah dengan model sirri di dunia, maka kami dirahasiakan juga oleh Allah. Kami semua dimasukkan ke dalam surga dengan rahasia. Apa itu ibadah sirri yang mereka maksud? Adalah model ibadah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini kegunaan kehebatan yang dijanjikan Allah bagi kita yang mau puasa Ramadan. Tegas dalam hadis ini, dimudahkan bagi umat Rasulullah Muhammad SAW mau menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan segala urusan tahapan yang harus dialami oleh semua makhluk. Mereka dibebaskan dari hisab, mereka dibebaskan tidak melewati Shiratal Mustaqim. Mereka diberi keistimewaan, ada sayap yang dengan sayap tersebut mereka langsung terbang ke tembok-tembok surga dan langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Saudaraku kaum muslimin muslimat mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan model ibadah yang biasa. Makanya keistimewaan puasa ini menurut sebagian ulama terbagi secara kualitas dalam 3 model. Kalau secara status barang bisa berkualitas A, B, dan C. Bisa dengan level biasa, bagus, istimewa. Bisa dengan level biasa, baik, sangat baik. Ukuran kualitas puasa ini bisa sebagai renungan dalam hati kita masing-masing, dalam model puasa kita sendiri-sendiri. Sudah masuk kategori puasa yang levelnya C, B, atau A. Biasa, bagus, apa istimewa? Biasa, baik, atau sangat baik. Maka
kita bisa lihat dari pengertian puasa yang biasa itu gimana. Yang pertama, shaumul awam, puasa yang biasa adalah fakaful badni wal farji an qada'i syahwat. Model puasa dengan menahan diri perutnya dan farjinya dari syahwat, memenuhi kebutuhan keduanya. Jadi menahan lapar, dahaga, dan menahan dari kebutuhan syahwatnya. Kemudian puasa yang pada status kualitas baik, bagus adalah shaumul khawas wa huwa shaumus sholihin. Itu kategori golongan orang-orang yang puasanya golongan orang-orang yang bagus. Wa huwa kaful jawari halil asami. Puasa yang statusnya kualitas bagus, kualitas baik itu adalah puasa dengan mampu selain menjaga dari makan, minum, dari memenuhi kebutuhan syahwatnya, ditambah lagi mampu menjaga dari seluruh anggota tubuhnya, nganil asami, dari menjalankan berbagai perbuatan yang menyebabkan berdosa. Lebih ringkas lagi, saya teruskan, wa amma shaumu khawasul khawas. Bisakah, mampukah kita masuk pada kategori level A, level istimewa, level puasa yang sangat baik kualitasnya? Dengan cara gimana? Puasa yang istimewa adalah fasaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkari ad-dunyawiyah wa kafu amma simallah bil kulliyah. Yaitu puasa dengan model bisa menjaga hati, bisa mengamankan hati, hatinya dalam kondisi bersih, tidak terkotori dari berbagai macam penyakit hati. Apa itu di antara contoh-contoh penyakit hati? Yaitu di antara contohnya adalah kita menjalankan berbagai aktivitas amal ibadah di bulan Ramadan ini, jangan sampai salah niatnya, jangan sampai salah tujuannya, jangan sampai sekali-kali tidak ikhlas karena lillahi ta'ala. Jangan sampai seperti contoh dari amal yang tercampuri hatinya sehingga menjadi kotor adalah karena salah niatnya. Semoga dengan berbagai tambih ini menjadikan motivasi kita bersama, puasanya lebih berhati-hati, dan kita mampu pada level puasa yang istimewa, atau puasa yang sangat baik, atau puasa dengan kualitas A. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.